Sekarang kita akan lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Mungkin nggak akan full 2 jam ya, hanya full sampai materi ini selesai. Bentar, saya harus matiin dulu itu apa kamar. Harus ditutupin pintunya. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini jadi setelah minggu lalu kita tahu tentang ada penghancuran, penggerusan ya, penghancuran atau crushing, kemudian ada penggerusan atau grinding, juga kemudian ada sieving atau diayak ya. Nah, dan juga kita mengenal jenis-jenis alat. Nah, sekarang kita akan mengenal selanjutnya apa ya. Oke, saya coba full screen biar bisa lihat. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah uh, oops. Nah, selanjutnya adalah particle selection atau pemisahan partikel ya. Kita ingin pisahkan tadi kemarin yang minggu lalu butir-butir ores atau biji yang kita inginkan, yang ingin kita konsentratkan dengan material-material lain yang memang tidak kita inginkan, atau mungkin memang cuman berupa batuan-batuan atau mungkin silika-silika yang memang kita tidak perlukan. Nah, jadi apa saja sih karakter material itu ya? Karakter dari material atau karakter dari si padatan-padatan itu yang sudah kita dapatkan ya, sudah kita hancurkan, kita ukurkan jadi berapa mili atau misalkan sampai mikron gitu ya. Nah, itu terdiri dari fasa-fasa apa saja yang ada, kemudian komposisinya uh, apa saja, bagaimana, misalkan ada berapa yang konsentrat sulfidanya, berapa yang mungkin sisa-sisa kotoran yang terikut gitu ya, dan juga mass fraction is phase ya, jadi fraksi massa dari masing-masing fasa, juga ukuran dan bentuk dari grainnya tadi gitu ya. Nah, kemudian, dan masing-masing dari setiap butir-butir material itu, setiap butir-butir padatan yang sudah kita kecilkan ukurannya, itu mempunyai karakterisasi juga gitu ya. Ada yang berbeda, bisa ukurannya berbeda, bisa densitasnya berbeda ya. Kalau misalkan kita kebetulan dapat butiran-butiran yang mengandung sulfida misalnya, beda dengan butiran yang mengandung silika. Sementara kalau misalkan kita mau memisahkan sulfida sama silika, kalau misalkan perbedaannya jauh, itu kita bisa pisahkan. Nah, kemudian kadang-kadang ada juga yang berbeda sifat kemagnetannya. Ya, iron ores atau biji besi ya, itu dia sifatnya magnetik ya. Hematit ya, hematit kalau magnetit itu jauh lebih Fe3O4, itu juga jauh lebih bersifat magnetik. Biar saya pakai ya. Kemudian jenis electrical conductivity-nya ya, itu juga kadang-kadang bisa berbeda. Warna itu bisa berbeda, kadang juga ada keradioaktifan, dan juga surface chemistry atau sifat dari kimia permukaannya, tegangan permukaannya dari partikel tersebut gitu. Nah, jadi tujuan kita sekarang setelah kita mengecilkan ukuran, kita adalah harus bisa memisahkan agar kita mendapat konsentrat yang jauh lebih tinggi. Nah, karena walaupun kemarin minggu lalu kita sudah melihat video ya, kira-kira berarti kemarin apa ya? Abis dia crushing di gyratory crusher, kemudian dia dibawa ke pabrik ya. Terus dia uh, di screen ya kalau nggak salah ya, masuk masuk ke screen, kemudian yang gede-gede dia masuk lagi ke pebble, habis itu dia masuk ke mana, ke sag mill ya, kalau kalau kalian ingat, ke sag mill, SAG mill, kemudian habis itu ada masuk ke ball mill. Nah, habis ke ball mill tuh dia kemana, ada yang inget nggak? Flotation.
Nah, betul, ada yang ke flotation. Nah, kenapa dia? Nah, di flotation itu dia pemisahan, terjadi pemisahan. Memisahkan material konsentrat sulfidanya dari batuan-batuannya. Nah, kenapa dia tuh tiba-tiba milih flotation? Nah, kita akan lihat. Jadi secara keilmuan, secara desain uh, ada pertimbangan selection of set mineral particles ya. Jadi ada pertimbangan kenapa kita memilih suatu proses berdasarkan dari karakteristik materialnya gitu ya. Anggaplah ini ada suatu value property ya, suatu sifat gitu, suatu sifat dan kalau padatan itu kan sifatnya nggak seragam ya. Dia ada di dalam rentang kayak statistik lah gitu. Dia ada rentangnya gitu. Jadi kalau misalnya ya, saya punya padatan A. Ya, padatan A dia rentangnya kuantitinya ya, dia persentasenya kira-kira rata paling tinggi dia segini ya kuantitinya. Nah, kemudian dengan plus minus sebarannya segini gitu ya persentase. Jadi ini persentasenya, nah ini plus minusnya. Jadi sebarannya. Misalkan saya punya densitasnya ini 2,1 sampai 2,4. Nah, ini kira-kira rata-rata dia tengah-tengahnya misalkan 2,2 gitu ya. 2,2 gram per cubic centimeter misalnya. Terus saya punya lagi satu yang rata-ratanya itu si partikelnya itu misalnya dari antara 5 sama 6 gitu ya, 5 sampai 6 gram per cubic centimeter, misalkan dia di sini gitu. Nah, kalau kayak gini karena yang satu jauh lebih ringan dibanding yang lain si partikel ini, kalau kita pisahkan secara densitas, itu dia ini jauh bisa dipisahkan karena ini A di sebelah sini, yang D sebelah sini gitu ya. Jadi memang jadi kita ingin mencari ketika kita memilih prosesnya kita harus cari sifat mana yang very very distinct atau sifat mana yang dia jauh berbeda antara material yang ingin kita ambil, biji yang kita ingin ambil dengan sisa-sisanya. Nah, jadi a set of particles contains more than one mineral species ya, misalkan ada A dan D misalnya. With each set of value of measurement measurement property will vary. Jadi propertinya dia bervariasi. Ada properti densitas, tadi ada apa ya? Tadi ada magnetik ya, ada apa tadi ya? Ada flotasi sifat surface tension gitu ya. Nah, ini masing-masing beda gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan yang kita bandingkan A sama D, semua partikel A dia punya properti yang jauh lebih kecil misalkan nilainya dibanding D. Maka pemisahan separation and selection of the two sets is possible, atau pemisahannya dan dia bisa menseleksi ya masing-masing A dan B ini bisa dipisahkan sempurna. Kita bisa memisahkan secara fisik secara sempurna hampir 100%. Ya. Bagaimana kalau kita punya sifat yang antara B sama D? Ya. Menurut kalian ini bisa dipisahkan nggak dengan sempurna? Saya punya B antara rentang dari P2 sampai P3, misalkan dari 2,5 sampai 5 misalnya di sini. Saya punya D antara 4 dan 5 misalkan di sini. Bisa dipisahkan nggak sifat B sama D ini? Bisa, Bu. Bisa ya, betul. Secara ideal condition itu secara ideal ini bisa dipisahkan gitu. Walaupun kadang mungkin secara realitas ya proses pemisahan kan nggak bisa 100% ya, walaupun secara fisik ya. Jadi mungkin nggak 100%, tapi itu bisa gitu ya. Nah, kemudian B sama D itu bisa dipisahkan gitu ya. Walaupun memang gapnya enakan lebih jauh kalau dia sifatnya A dan D. A dan B. Nah, A dan B ini yang sering terjadi ya. Ini yang sering terjadi di mineral processing. Anda punya sifat yang mirip sebenarnya nggak mirip sih, cuman lumayan lah mirip gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jadi untuk ini kita akan lihat biasanya. Kalau kita ngambilin 100% A misalnya ya, saya pengen ngambil 100% A dari bijinya. Saya mau ngambil semua. Misalnya saya punya kandungan biji sulfida di sini ya si A ini misalnya contoh ya. Misalkan saya punya potensi 10 ton ya per 1000 meter kubik misalnya. Saya mau ambil semuanya. Nah, Anda bisa ambil yang A. Berarti Anda harus cut off value propertinya misalkan di set misalkan di P3. Nah, sini ya. Nah,
misalkan di sini. Nah, tapi artinya apa? Anda akan dapat A semuanya di apa? Di hasil pemisahan Anda, tapi Anda akan punya pengotor si B. Ya nggak? Lumayan ya ini ya. Eh, pengotornya lumayan nih di sini. Pengotornya lumayan gitu. Atau Anda cut off-nya di sebelah sini. Ya udah deh, saya nggak mau hasil pemisahan saya terkotori sama si impurity B. Ya udah, saya ngambil di sini. Artinya kita nggak bisa ngambil semua A dari si campuran batuan yang udah digerus itu gitu. Mungkin cuma ngambil kalau kayak gini mungkin 80%-nya, tapi kita bisa yakin bahwa A yang 80% ini jauh lebih pure ya, lebih murni dibanding yang ini. Bayang nggak? Ya, jadi pemilihan kapan kita mau nentuin di tengah-tengah sini atau kapan kita mau milih sampai P3 aja itu tergantung dari pertimbangan yang Anda pegang ketika Anda merancang proses gitu. Merancang prosesnya. Apakah Anda mau ingin produk yang murni ya, yang pengen murni berarti tapi ada sebagian sisa dia masuk ke dalam tailing karena mungkin yang ini dia nggak suka ya, atau Anda pengen ngambil semua tapi dia ada impurity-nya atau ada pengotornya, nanti mungkin Anda masukin smelter aja gitu ya biar pengotor-pengotornya bisa diambil sama slag misalnya, hal-hal seperti itu. Oke, ya. Jadi itu ya. Jadi dia nah itu jadi rata-rata banyak A dan B. Kalau C gimana? C bisa nggak? C sama A dipisahkan. Kalau C Susah ya, Bu. susah betul. Kalau C itu impossible ya, susah gitu karena mau di kesini kena A, di sini kena B, maka metode properti ini nggak bisa digunakan gitu. Mungkin Anda harus cari value property yang lain gitu ya, yang jauh berbeda. Jadi cari sebisa mungkin properti yang jauh lebih bisa gitu. Mungkin ini nggak akan sampai exam ya, mungkin nggak sampai detail hitungan-hitungan, pasti selalu tidak sampai sana, tapi pengetahuan ini penting ketika mungkin basis buat desain juga walaupun buat teknik kimia, terutama kalau Anda yang mengerjakan solid handling ya, mengerjakan apalagi perancangan pabrik yang tentang solid handling. Oke, kita lanjutkan ya, ini ceritanya tadi. Jadi yang tadi A sama D ini separation is possible tadi. Kemudian yang B sama D tadi ideal condition dia bisa dipisahkan, bisa oke. Kemudian A dan B ini paling sering gitu ya. Kalau yang tadi D nggak bisa ya, seperti itu. Oke, nah ini contoh ya, ini saya masih pakai yang lama, saya masih scan. Saya belum ngecek di buku yang baru, mungkin sudah ada yang bagus ya, nanti kalau bisa diupdate lagi, tapi mohon maaf saya masih pakai scan buku. Jadi ini contoh ya, jadi kalau misalkan ada dua contoh kayak gini, misalkan ini ada dua ini ya, jadi ini ada separability curve, jadi namanya adalah kurva pemisahan ya, sebagaimana dia bisa memisah gitu antara misalnya iron containing beach sand, jadi pasir pantai yang mengandung besi ya, kita pengen mengambil biji besi. Jadi dia ada two sets ya, ada iron mineral, ada apa sini? Ada light ya, ada yang dense containing mineralnya gitu. Jadi ada gauge material atau material ikutan, sama ada ada containing mineralnya. Nah, ini kayaknya saya masih gambar, masih yang dulu ya, masih ada sisanya. Sorry, saya masukkan di sini. Nah, jadi kalau secara properti, misalkan kalau Anda mau pisahkan secara ukuran pakai pengayakan, ini udah nggak mungkin. Ya, pakai pengayakan, karena kan mungkin kalau size ya, berdasarkan ukuran kita pakai sieving atau pengayakan. Berarti kan ini contoh pakai pengayakan. Kayaknya saya harus keluar dari sini ya, soalnya kurang enak kalau ternyata kalau pakai kalau full screen kadang saya nggak bisa tulis. Bentar. Coba saya ya, jadi ini pakai pengayakan, tuh kan jauh ya, tulisan saya sebenarnya nggak jelek-jelek amat kok ya. Nah, ini pakai pengayakan. Yang ini kemudian misalnya density ya, kalau density itu biasanya pakai
pakai kecepatan velocity ya, pakai pakai apa clarifier gitu ya. Nah ini secara densitas ini sebenarnya yang satu containing set dia yang ringan-ringan gitu ya. Yang kedua adalah iron containing set. Ini berarti yang mengandung biji dia lebih berat gitu. Nah ini bisa juga sebenarnya dipisahkan. Jadi nanti Anda akan dapat misalkan ini pakai apa ya, clarifier misalnya. Nah, misalkan dia pakai clarifier, Anda bisa pisahkan di daerah sini sehingga nanti Anda dapat konsentrat iron ores yang jauh lebih besar, biji besi yang lebih besar, sementara si pasir-pasir yang mengandung silikanya dia bisa dipisahkan gitu. Atau kalau Anda mau juga mungkin ingin lihat yang jauh lebih jauh, mungkin bisa lihat pakai magnetik misalnya. Si ironnya itu dia bersifat magnetik ya, ferromagnetik, dia sangat gampang sekali untuk nempel gitu ya, magnetik. Dan mungkin ini bisa juga pakai namanya apa, MS ya, magnetic separation. Nama alatnya namanya magnetic separation. Nah nanti apakah Anda mau pakai yang ini, nah ini ya harus ada pertimbangannya ya, kira-kira kenapa Anda misalkan pakai magnetic separation gitu. Seperti itu. Jadi apa ya, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita memisahkan gitu ya. Nah ini juga secara ideal ini kadang memang walaupun kita bilang ini pasti bisa, ini pasti enggak bisa gitu ya. Walaupun secara ideal seperti ini, namun sebenarnya aslinya sih enggak seperti ini gitu ya. Nggak bisa misalkan yang kurang dari 2,1 bisa diambil semua, yang lebih dari 2,1 nggak bisa diambil semua misalnya. Tapi sebenarnya kalau mesin itu kan nggak ideal ya, dia ada apa, separasinya. Bisa jadi yang lebih berat dia ikut ke bawah gitu ya, yang lebih kecil dia yang harus lebih kecil tapi dia nggak ke bawah. Ya pokoknya ini kayak kalau kalian lihat inilah ya, lihat sehari-hari juga sama gitu. Walaupun kalian sudah mencoba mengayak, tapi kadang-kadang ada juga yang gede gitu ya, mungkin, atau misalkan yang terlalu kecil tapi masih dia ke atas, dia nggak bisa turun ke bawah gitu. Atau contoh lain misalkan contoh pemisahan itu biasanya kalau ibu kalian lagi ngerebus daging ya, kalau kita ngerebus daging itu kan ada kotoran-kotoran. Nah si kotoran-kotoran itu kadang misalnya dia dia tuh akan ngapung ke atas ya, dia tuh akan ngapung ke atas karena mungkin ringan. Sementara kalau daging, mau daging sapi mau daging ayam, dia tuh berat gitu di bawah, jadi dia akan ngapung ke atas gitu. Nah itu contoh satu pemisahan yang gampang. Jadi si dagingnya di bawah gitu ya, si atau ayamnya atau sapinya, daging sapinya di bawah, si atasnya tuh nanti bakal kayak berbusa-busa gitu ya, berbudah-budah di atas. Kemudian kita tinggal skimming, kita tinggal ambil gitu. Kalau contoh lain misalnya kalau ibu kalian misalnya bikin bubur kacang hijau, kalau kalian coba bikin bubur kacang hijau, kadang-kadang si kacang hijaunya itu dia suka ada pengotor, tapi biasanya lebih ringan daripada kacang hijaunya. Jadi ketika kita rebus, nanti tuh di atas bakal ada kayak titik-titik dan kayak rebus kayak froth gitu ya, kayak busa-busa. Itu sebenarnya si pengotornya. Jadi kalau di resep itu harus diambil biar kita dapat kacang hijau yang memang udah empuk dan benar gitu ya, dan kacang hijaunya gitu. Oke, nah ini juga penting ya. Ini juga penting tentang bagaimana pertimbangan kita mau ngambil typical grade dan recovery curve-nya ya. Jadi di sini jadi ketika misalkan gini ya, kalau saya juga mungkin lihat juga dari perspektif orang yang mau menambang gitu. Jadi ketika dia pengen punya teknologi untuk menambang, kemudian dia punya investasi gitu ya, dia akan mengajukan namanya IUP, izin usaha pertambangan. Artinya dia minta ke pemerintah untuk dapat mungkin dengan biaya segala macam, saya nggak sampai detail segitu ya, tapi ini ada izin usaha pertambangan. Misalkan boleh mengelola selama 10 tahun, biasanya nggak terlalu lama ya, karena harus diperbaharui. Nah di UP itu, nah maka dia untuk ngitung ya dengan segala cost-nya, dia akan ngitung apakah
saya ini bisa ekonomis atau enggak gitu. Kalau enggak ekonomis kan ngapain juga dikerjain gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan menghitung dengan teman-teman yang geologinya itu kan membor ya, dibor, kemudian di beberapa titik tadi, kemudian dia cek kira-kira apa ya, dia sumber dayanya berapa, terhitungnya berapa gitu ya, cadangannya berapa. Kalau di teman-teman geologi itu ada cara perhitungannya mulai dari yang paling atas itu sumber daya atau resource ya, resource resource kemudian turun lagi nanti jadi ini atau sumber daya, kemudian baru reserve. Reserve itu cadangan ya, atau kecadangan. Nah, jadi sehingga si cadangannya ini kan dia harus hitung ya. Dia harus hitung berapa yang akan dia ambil, kemudian mungkin material ikutannya gimana, apakah bisa ditimbun lagi ke sini, kemudian bisa direhabilitasi ya, direklamasi, direhabilitasi lagi gitu, ditanamin tanaman-tanaman lagi gitu. Nah, jadi di sini dia bisa lihat gitu berapa persen material yang ingin dia ambil. Biasanya semakin sering material, semakin banyak material itu diambil, nanti dia grade-nya akan menurun. Grade-nya akan menurun. Jadi mungkin awal-awal mereka bisa ngambil yang grade-nya lebih tinggi gitu ya. Tapi ya lama-lama kan berkurang gitu ya. Makanya di sini the shape of curve is dependent on both material dan teknologi, baik dari material maupun dari teknologinya. Kalau teknologinya dia nggak bisa ambil, belum bisa dipisahin ya saat itu gitu ya, ya mungkin dia buang aja, dia simpan aja. Tapi mungkin kalau misalkan teknologinya mungkin bisa lebih presisi, lebih bisa memisahkan dengan baik gitu, mungkin dia akan ambil misalnya sampai sini gitu. Jadi artinya ada trade off, apakah kita mau ngambil potensi mineral yang ada di sini sampai sini gitu ya. Tapi artinya kalau kita ngambilnya sampai sini, misalnya sampai sini, nah ya misalnya sampai sini, di titik ini, nah misalkan titik ini ya, nah kalau misalkan kita lihat, nah di titik ini grade yang saya ambil itu jadi jelek banget, jadi cuman setengahnya ya nggak sih, cuma 50%. Kalau di awal saya mungkin dapat sampai 90%. Nah, apakah saya bisa ngolah si yang sebelah sini yang cuman grade-nya 50% atau enggak gitu. Kalau dibuang lagi ya udah buang lagi, tapi kan sayang ya. Tapi kadang-kadang sayang gitu. Mungkin di masa depan ini penting gitu, seperti itu. Jadi as the grade of the product stream is increased, there is a decrease in the overall recovery of the value minerals. Misalnya teknologi kita hanya bisa sampai 90% mineral, berarti mungkin cuma daerah sini ya. Nah, ya nggak, misalkan kalau 90% cuma daerah sini aja. Artinya kalau kita cuma ngambil segini, hanya recovery kita cuma sedikit. Ya, recovery kita hanya sedikit saja gitu. Artinya masih banyak yang belum terambil gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ambil, nah jadi dan kedua, lowering metal recovery. Nah, kalau kita cuma ngambil segini, artinya there is a loss in metal value. Jadi ada loss dari metal value atau nilai mineral yang ada di sini, yang harusnya mungkin kita hitung dengan IUP sekian, kita bisa dapat potensi segini, hanya jadi segini, which is loss in revenue. Nah, artinya baik dari material maupun dari teknologi ya, dan juga jenis dari grade. Nah, justru ke depan proses itu harus dealing with harus bisa mencangkup low grade ya, low grade ores, biji low grades ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu topik kalian, gimana sih kalau kita punya low grade ores, artinya nggak punya yang tinggi ya, cuman sedikit gitu, itu bagaimana? Oke, saya lanjutkan. Nah, baik, sekarang yang pertama kita coba lihat dulu selection on the basis of size atau seleksi berdasarkan ukuran ya, ukuran dari partikel. Kalau ukuran kira-kira apa? Gampang ya ukuran ya? Apa pakai ukuran?
tadi ya, pakai pengayakan tadi, bisa pakai physical barrier of screen, bisa di differential movement solid particle gitu ya, dipisahin, namanya klasifikasi ya, classification atau klasifikasi. Jadi contohnya kita coba lihat dulu. Nah, ini screen. Jadi ini atau pengayakan ya. Kalau kalian masih bisa ke kampus, kayaknya mudah-mudahan kalian kalau mau lihat ke lab TMBA, kalian juga bisa lihat ada contoh screening atau pengayakan. Di sini jadi ada artinya ya, mesh itu apa, dan di sini ada, jadi kalau screen itu ada, kalau partikelnya besar dia nggak akan bisa masuk, sementara kalau dia partikelnya lebih kecil dari aperturnya, daripada bukaannya, dia akan masuk atau passing ya. Jadi the screening process essentially involve movement of particle over perforated surfaces ya. Kemudian partikel yang lebih kecil nanti atau undersize itu akan turun ke bawah ya, akan turun ke bawah. Kemudian dari sementara yang gede akan terus pindah ya, untuk akan terus bergeser gitu. Kadang untuk partikel itu ada juga screen-nya nggak diem, tapi dia sengaja digerakkan ya, kayak kalau lihat di video kemarin, dan bahkan mungkin screen-nya partikelnya dikasih air sedikit gitu, untuk bisa lebih diayak. Oke. Permisi Bu, Oh ya, boleh saya bertanya? boleh Ya, silakan. ini sebenarnya udah yang tadi sih Bu, yang sebelum ini saya masih bingung lower grade mineral itu kayak gimana ya Bu maksudnya? Oh ya, betul. Oke, makasih ya Dela sudah bertanya. Lower grade mineral. Lower grade mineral. Tadi mana sih? Oh, ini ya. Nah, lower grade mineral itu ini. Jadi apa namanya? Lower grade mineral itu artinya mineral yang komposisinya dia nggak setinggi yang diinginkan gitu. Misalnya gini. eh tapi kadang-kadang nggak 100% ya, misalnya gini. eh saya punya iron ore, saya punya pasir besi ya. Saya punya pasir besi, atau misalnya pasir besi di pantai Pulau Jawa di selatan. Itu sebenarnya dia mengandung besi gitu ya. Paling tapi dia cuman punya 30%-an gitu. Kemudian ada titaniumnya, ada silikanya, ada macam-macamnya. Artinya kalau saya mau mengkonsentratkan pasir besi jadi biji Indonesia misalkan ya, biji besi itu dia termasuk low grade ore gitu ya. Nah, kalau saya beli dari Australia, saya punya iron ore, beli impor dari Australia, saya dapat biji besi Australia. Saya dapat yang lebih murni, misalnya hampir 98% Fe2O3. Nah, Anda kalau secara ekonomi Anda mau ngimpor atau mau ngolah pasir besi pantai Jawa, selatan Jawa? Impor kali ya Bu. Nah, ya kan? Ya, ya, Iya. ya, we have to be honest ya. Kita tuh no ribet-ribet kelap ya. Jadi maksudnya teknologi juga kan, kita juga, maksudnya dia lebih gampang menghandle ini gitu. Ini yang terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kita punya pabrik Krakatau Steel ya, yang sekitar tahun 70-an. Itu teknologinya kan kita nggak punya ya, Indonesia kan nggak punya teknologinya, dia harus belilah gitu, beli dari mana gitu ya, entah Jerman entah apa. Nah, teknologinya mensyaratkan bahwa kalau di teknologi itu dia selalu mencaratkan bahwa masuknya itu harus berapa ke smelter gitu, misalkan dia harus 95% gitu. Artinya kita harus nyari sebagai engineer ya, bagi teknik kimia, kita harus nyari produk yang masuk spek ya gitu ya. Jadi artinya pasti kita akan impor gitu. Nah, walaupun makanya nanti mungkin ini challenge ya buat kalian. Nah, gini gimana nih? Tapi sebenarnya kita punya pasir besi Indonesia gitu ya sebenarnya. Tapi dia very very low grade, dan ada titaniumnya. Sebenarnya titaniumnya bagus. Nanti saya cerita bagaimana cara bikin titanium ya. Gitu. Cuman ini contoh low grade gitu. Jadi ini namanya low grade pasir besi, walaupun dia beda sources ya. Nah, contoh kedua Dela, yang misalnya saya punya nikel.
ya. Nikel, kalau nikel tuh nggak segede gini ya, nggak ada kita punya nikel besar. Nikel tuh dia nyampur di mineralnya tuh kayak nikel OOH gitu ya, X koma apa, ada Fe-nya, ada Mg-nya, ada apalah pokoknya macem-macem gitu. Ini tuh kalau yang bagus itu tuh dia 2% gitu ya, 2% tuh udah bagus. Sisanya apa Bu? Sisanya batuan-batuan silika nggak jelas gitu ya, magnesium silikat dan segala macam. Tapi kita pengen Ni-nya. Ini masih masih oke, bagus. Eh, di bagian bawahnya ini namanya nikel, apa? Nikel saprolit sampai 3%. Yang ini mah nikel saprolit dari dulu udah bisa diambil. Jadi diambil dipakai di Shell ya. Dulu Inco, PT Inco. Inco tuh dari Kanada, terus dia beroperasi di Indonesia, terus dia ganti nama jadi Shell. Tapi pusatnya di Kanada. Nah, di nikel saprolit itu ada, jadi kalau misalkan ini tanah ya. Kalau misalkan ini tanah gitu, ini ada overburden kayak awal-awalnya gitu. Nah, si nikel saprol itu dia di bawah, jadi kayak dia kayak lapisan tanah gitu. Nah, di atasnya ada limonit. Nah, limonit itu low grade ore, jadi dia cuman 0,5 sampai 1,5% gitu. Uh, nah, ini orang biasa dulu dulu dibuang. Jadi dulu ini digali, terus dikumpulin bareng jadi gunung gitu ya. Jadi kayak gunungan-gunungan. Nah, saprolitnya diambil. Nah, sekarang karena makin banyak gunungan-gunungan ini dan nggak kepake, nah karena saprolit ini hampir habis, maka orang akan mulai ngambil limonite ores ya. Di penelitian saya juga beberapa tahun lalu dari 2016, kita ngitung caranya ngambil yang cuman kecil ini dibanding yang ini, termasuk juga dengan besi-besi apa dengan yang lainnya. Kalau yang ini dia kita bisa masukkan smelter, tapi kalau yang ini nggak bisa dimasukkan smelter soalnya apa ya, besinya tinggi kalau nggak salah. Jadi ini harus kita leaching gitu. Jadi nanti kita akan belajar kalau misalkan low grade ores itu nanti bisa jadi treatmentnya beda sama yang high grade ore gitu. Jadi gimana nentuin low grade ore, high grade ore? Biasanya kalau high grade ore itu adalah biji yang memang on spec terhadap teknologi saat itu gitu ya, yang biasa misalkan kayak gini gitu ya. Jadi kan ya pemerintah taunya ya udah bikin pabrik pabrik baja gitu kan. Ya udah, butuhnya apa? Oh, teknologinya ada ini, harus hampir 95% biji besi. Oh ya udah, kalau gitu gimana, sumbernya di Indonesia ada nggak? Nggak ada. Ada di mana? Di Australia. Ya udah beli Australia gitu. Jadi sama sama seperti contoh garam ya. Kenapa garam rakyat kita nggak bisa dipakai garam industri? Kenapa kita harus impor garam dari Australia? Karena garamnya Australia itu jauh lebih murni daripada garam rakyat kita gitu ya. Sementara garam di industri itu masuk ke mana ada yang tahu? Dia masuk ke sel elektrolisis ya, NaCl. NaCl buat dia untuk jadi Cl2-nya ya, Cl2-nya dan NaOH. Sementara si Cl2-nya dipakai buat bikin PVC, polyvinyl chloride di canda asli gitu ya. Jadi si canda asli, saya mau bikin PVC yang bagus, saya butuh klor dong gitu. Saya butuh NaCl yang murni. Jadi mau paksain gimana pun ya nggak bisa kalau pakai garam rakyat kalau kualitasnya masih jauh dibanding garam yang murni yang bisa diambil dari Australia. Mungkin cara teknologinya beda ya, kayak gitu. Itu contohnya ya. Oke, cukup menjawab, Dela? Baik Bu, cukup menjawab, tapi mungkin pengen konfirmasi lagi. Jadi untuk yang low grade ore sendiri itu cara mengolahnya kan tadi katanya treatmentnya berbeda ya Bu. Hmm? Jadi berarti itu lebih mahal kah Bu atau kayak gimana Bu? Atau lebih susah ya Bu berarti? Nah, betul. Saat ini pasti dia akan lebih susah dan lebih mahal, betul. Tapi di masa depan, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi, saat high grade ore-nya sudah habis, mau nggak mau kita harus beralih ke low grade ore. Jadi pasti mungkin nanti harga juga menyesuaikan, gitu. Seiring seiring ditemukannya teknologi yang membuat si proses itu lebih murah, gitu. Ya, Oke, ya baik Bu, terima kasih Bu. ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau nggak kita lanjutkan ya. Ya, ini kecil banget ya. Oke. Nah, jadi ini gede. Ini saya ngambil dari buku
buku yang baru itu kayaknya ya. Coba kita gedein. Nah, jadi intinya di sini screen ini ada yang stationary, jadi ada yang diam, si pengayakan itu, ada yang diam, ada juga yang dia mungkin rolling ya, surface-nya bergerak, ada yang shift bands, jadi dia apa ya? Butuhnya slurry feed, jadi udah dikasih air, kemudian ada yang revolving, jadi mungkin bergerak-gerak gitu. Intinya tadi karena misalkan yang untuk yang pertama ya, untuk ukuran tadi ada jenisnya, ada yang diem dan ada yang bergerak. Biasanya kalau dia vibrating screen atau dia revolving screen yang dia jauh-jauh bergerak, itu dia lebih lebih baik ya. Jadi dia ngaruh ke efektivitas, ke efisiensi pemisahannya gitu. Jadi mungkin di sini ada jenis, ada macam-macam. Nanti mungkin ini saya lihat aja, tapi siapa tahu kalian nanti perlu kalau ada masuk rancang pabrik atau apa. Kalau ujian ini sih nggak sampai detail seperti ini ya. Tapi ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Oke, ada lagi nih ya, ada vibrating screen, ada shaking, ada rotary shifter. Nah, itu contoh-contoh yang bisa aplikasi dari screen. Nah, ini jadi basic dari screen, dari pengayakan dan juga classifier atau klasifikasinya di sini. Ada yang static, ada yang dia diem, ada juga yang dia dynamic ya. Jadi ada yang dia revolving, dia bergeraknya muter gitu ya. Ada yang dia flat, oscillating, jadi dia gini-gini ya. Nah, gitu. Ada yang vibrating, ada rotary shifter. Biasanya ya masing-masing pemilihannya tergantung dari mereka inginnya mungkin efisiensinya sampai seberapa, dan tentunya juga harga gitu ya, dan juga kapasitas gitu. Tentunya ada perhitungannya sedikit. Nah, ini kalau misalkan pemisahannya berdasarkan dari dari lihat aperture size-nya. Nah, jadi di sini kalau misalkan untuk yang statik itu pakai, kalau sieving, kalau pengayakan ya seperti yang di lab kita punya yang di lab ya, yang berapa mesh itu sampai sekitar 70 mikron ya. Jadi 200 mesh itu 70 mikron. Di sini antara dari 10 mm sampai 70 mikronan. Ini ya logaritmik ya dia ya, logaritmik seperti ini. Kemudian yang casting, ya itu ada juga yang incline, ada yang miring, ada mechanical vibration, ada incline vibration, ada rod deck, ada probability. Ada yang juga jenis shaking, dan juga ada bentuknya dia revolving. Oke, nah apa saja yang mempengaruhi dari efisiensi dari pengayakan? Tentunya adalah density ya, bulk density, distribusi partikel, kemudian ukuran dari partikel, dan juga surface moisture. Kalau kita punya partikel yang dia kayak tanah liat gitu ya, dia ada banyak moisture-nya, dia akan very very sticky ya, akan nempel ke screen-nya, jadi agak-agak susah. Jadi mungkin kadang-kadang lebih baik ya udah sekalian dibuat juga jadi slurry misalkan ya, untuk pengayakan itu bisa. Jadi ada ukurannya, kemudian ada gerakannya, ada inklinasi, ada feeding seat. Ini teman-teman tambangnya dia menghitung ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi itu adalah cara untuk memisahkan partikel dari ukuran dengan menggunakan relative velocity. Ya, kalau kalian ingat di mekanika fluida, kalian tahu kalau dia punya padatan ya, punya partikel padatan, kemudian ada aliran, itu dia punya terminal velocity ya. Nah, itu kalau misalkan dia densitasnya berbeda atau ukurannya berbeda, itu juga kadang-kadang bisa jadi velocity-nya juga berbeda. Nah, jadi kita bisa lihat misalnya ini ya, mana? Oke. Nah, ini. Misalkan di sini terminal velocity. Jadi misalkan ini ada grafik untuk terminal velocity, maksimum kecepatannya misalkan quartz, butiran quartz di dalam udara. Kemudian ada galena di air sama quartz di air misalnya. Jadi kalau kita memisahkan galena ini PBS ya.
ini hilang. Mana ini? PBS ya, jadi timbal sulfida ya, PBS di air misalkan masih berupa mineralnya, ini digerus aja gitu, dua-duanya digerus kecil, kemudian mungkin dipisahkan dari ini. Jadi pada diameter yang berbeda, diameter yang sama kan tadi udah digerusnya sama, misalkan di sini gitu ya, misalkan 0,1 mm gitu. Yang satu mungkin terminal velocity-nya quartz adalah sekian, yang galena adalah sekian, sehingga bisa dipisahkan gitu. Ini contoh dari clarifier, mungkin saya perlu penuhin lagi biar kelihatan ya, biar saya nggak usah banyak coret-coret aja kalau gitu. Ya, oke. Error. Ya, jadi ini contoh sedimentary clarifier. Jadi atau enggak spiral clarifier. Kalau sedimentary clarifier itu kayak large pool ya, atau kayak kolam gitu ya, kolam kemudian di apa yang berat nanti terendap, kemudian yang ringan nanti masih kayak floating around di atas gitu, kemudian nanti diambil, diangkat gitu. Atau kalau ini adalah spiral clarifier, jadi dia memisahkan berdasarkan ukuran dan juga kadang-kadang densitas juga sih ya. Jadi ada yang yang undersize, kemudian ada yang yang beratnya, yang ukurannya lebih besar udah ngendap duluan. Nanti dari bawah ini ada spiral, jadi dia diputar kayak kayak screw ya, kayak spiral yang dia ngangkat yang lebih ukurannya lebih besar di sini atau ke atas gitu. Nah, spiral clarifier, sementara nanti dia tetap dimasukkan. Ini dia harus berupa berupa bukan solid, selari ya. Tahu selari ya? Selari itu lumpur ya. Selari nanti jadi si airnya atau overflow-nya dia akan keluar, kemudian yang ringan-ringannya juga masih ngumpul di sini, sementara yang lebih ukurannya lebih besar agak ngendap duluan dan kemudian dia diambil ke atas. Ini adalah spiral clarifier. Kemudian ini sedimentation tank. Nah, ini kalau kalian mungkin di kuliah PLIK ya, ada juga tentang banyak dipakai untuk wastewater ya, untuk mengendapkan kotoran-kotoran. Di sana kalau sengaja, kalau ada air kotor, ada lumpur-lumpur, nah lumpur-lumpurnya ini direaksikan dengan suatu zat kimia ya, mungkin tawas ya, ALOH2 3 kali misalnya, atau tawas. Nah, kemudian nanti lama-lama dia akan flokulasi dan menggumpal, kemudian dia digerakkan, diputar gitu, nanti lama-lama akan yang berat-berat dia akan mengendap di bawah. Jadi selection of a fine particle atau precipitate from a solution that may be carried on a large cylindrical gravitasi sedimentasi ya. Jadi bisa besarnya antara 2 sampai 5 mm dan dalamnya bisa sampai 1 sampai 7 meter di depth-nya. Kemudian ini hydrocyclone ya. Kalau kalian ada yang tahu siklon, prinsipnya gimana? Kalau bedanya siklon sama hidrosiklon sebenarnya fasanya ya. Kalau siklon Anda cuman punya padatan di udara, di fasa gas gitu. Jadi sisanya udara. Jadi kalau misalkan siklon itu misalnya Anda membakar batu bara ya, terus kan masih ada fly ash misalnya ya, ada abu terbang, maka nanti dia dimasukkan ke sini dengan kecepatan tinggi, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga dia terjadi vortex. Nah, kalau yang berat dia akan turun ke bawah, sementara si gas buangannya dia akan ke atas. Nah, sama demikian juga dengan hydrocyclone. Jadi selarinya berupa feed inlet ini tangentially ya, jadi secara tangensial itu diinjeksikan ke clarifier hydrocyclone ini, kemudian ada high centrifugal force, kemudian dia membuat partikel-partikelnya ini akan
turun ke bawah, sementara yang lebih ringan atau si fluidanya akan ke atas overflow. Ya, pakai lebih ya, karena gak menggunakan gaya gaya ya vortexnya. Ini contohnya slurry flow pattern. Jadi ketika dia masuk ya, ini kan harusnya jatuh ya, dia harusnya jatuh gitu karena dia berat. Nah, tapi ada yang ringan-ringannya dia akan ke atas gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan seleksi ya? Balik lagi seleksi, kalau untuk ukuran untuk cyclone itu ada yang parameter yang harus dilihat pertama kali adalah oversize fraction dan undersize fractionnya. Kemudian juga ukuran, kemudian kapasitas ya, throughput itu kapasitas, kemudian pressure drop. Nah, pressure drop juga penting. Jadi balik lagi ke seperti di teknik kimia, kalau kita berhubungan dengan operasi fluida, pemindahan fluida, walaupun dia ada slurry ya, tentunya kan nanti ada pressure drop yang include di situ, dan juga butuh ngaruh ke pompa dan sebagainya. Jadi ini misalnya ada pressure dropnya yang kita inginkan, mungkin yang dimana kemudian ini ada diameternya ya, di diameter bukaannya, dan ini akan berpengaruh ke kapasitas dari cyclone-nya dalam bentuk US galon per menit ya, atau berapa nih, 227 meter kubik per hour. Itu tadi semua adalah seleksi berbasis ukuran ya. Selanjutnya adalah seleksi berbasis density, tentang berat ya. Jadi ya mirip sebenarnya tadi bareng dengan qualifier tadi, dengan qualifier itu bisa buat untuk ukuran atau buat densitas. Jadi yang paling gampang adalah simple gravity separation ya, dengan use of liquid. Jadi dengan cara liquid dari high relative density-nya. Jadi yang intinya kalau misalkan dia punya partikel yang beda densitasnya jauh, kita bisa dimasukkan ke air, ke liquid ya, ke cairan. Yang berat akan tenggelam gitu ya, yang ringan akan mengapung gitu. Contohnya densitas banyak ya. Maaf ya, ribut. Nah, ini contohnya pemisahan densitas dari berbagai common material, dari mineral dan material ya yang ada. Misalnya nih, jadi si mineral-mineral ini dia bisa bareng-bareng di satu tempat gitu. Dia bisa ada 2-3 mineral yang bisa di satu tempat. Kalau misalkan bisa dipisahkan, nah itu bakal bagus sebenarnya ya. Misalnya saya punya hematit, dia nyampur tadi sama silika gitu. Jadi kita pertama lihat dulu hematit misalnya relative density-nya sekian. Nah, kemudian kita lihat yang silika misalnya dia berapa. Nggak ada ya angkanya di sini ya gitu. Nah, intinya kalau misalkan ada 2 atau 3 mineral di sini, 1, 2, 3 mineral yang berbeda di sini, dan Anda lihat misalkan relative density-nya jauh beda, misalkan ada yang berat ya, ada yang ringan. Nah, itu kita bisa menggunakan pakai seperti ini gitu. Ada manganese, tapi kalau misalkan memang agak mirip-mirip sih memang agak susah ya, belum bisa pakai density-nya. Contohnya ini nama alatnya adalah jig ya. Namanya mungkin kalau kalian masih kurang jelas bentuknya kayak gimana, mungkin bisa lihat video YouTube ya. Kayaknya jig itu tentang apa sih gitu, seperti itu. Jadi di sini ada slurry. Slurry-nya itu dimasukin ke sini. Kemudian nanti di sini ada permeable screen. Kenapa disebut jig? Karena dia kayak apa ya? Goyang-goyang gitu ya. Jadi ada periodic movement dari water pulse. Nah, dia tuh akan naikin ke atas gitu. Tek 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 gitu. Nah, kalau yang karena dia ada kecepatan dari bawah ke atas, itu ada dari ke bawah ya, ke sini ya, sebelah sini ya, di jignya. Nanti ada material-material yang ringan itu akan ke bawah di suspensi. Jadi yang ringan-ringan, jadi mineral partikelnya itu bisa terbawa ke suspensi dari airnya ini gitu. Dan prosesnya ini digunakan untuk partikel yang lebih dari 0,2 mm. Nah, ada namanya jig. Kemudian ada juga flowing film concentrator. Dari densitas juga sama, dia pakai terminal velocity. Jadi slurry-nya itu sengaja
dialirkan ke suatu apa ya, mungkin kayak sungai gitu ya. Jadi dia dialirkan ke bawah gitu ya dengan gravity. Nah, kemudian nanti yang berat-beratnya dia akan eh, ngendap di bawah. Nah, sementara yang ringan-ringannya kan dia mungkin masih di atas ya di sini. Nah, ini ditambahin lagi ada air di atas yang kayak ikut ikut narik ke atas. Jadi eh, apa ya narik gitu seperti itu. Jadi a thin film of particle move in a slurry down the surface by the center of gravity mixture. Nah, gitu ya. Jadi intinya mirip seperti yang tadi yang beda ukuran, yang lebih berat dia akan lama-lama ngendap ke bawah gitu. Sementara yang ininya masih agak-agak di atas sini nanti bisa dipisahkan. Jadi flow. Jadi mungkin pakai prinsipnya ini ya, kalau yang tingkat 4 udah belajar peristiwa perpindahan ya, pakai flowing film concentrator. Nah, contoh juga ini flowing film ya, mirip-mirip. Jadi misalkan kita punya partikel yang dia lebih berat sama yang lebih ringan. Nah, jadi yang lebih berat itu kita dialirkan. Nah, ini kan yang lebih berat dia akan lebih ngendap ya, akan lebih ke bawah. Jadi dia seperti ini, dan ketika ini dibuka sedikit aperture di sini, yang berat ini pasti dia akan jatuh gitu. Sementara kalau yang ringan, karena dia masih punya velocity-nya, karena dari fluidanya, maka dia akan tetap ke sana dan nanti dipisahkan di tempat yang berbeda gitu. Jadi schematic diagram showing teknik untuk memisahkan mineral dalam stratified slurry film. Jadi pakai slurry yang lama-lama dibuat perlapisan, yang ini lebih berat. Begitu. Oke. Nah, ini ada juga gambarnya. Nggak terlalu kelihatan sih ya. Jadi dia bentuknya diputer ya. Dia bentuknya diputer. Kalau kita lihat di sini, yang lebih ringan itu pakai apa ya? Pakai sifat sentrifugal ya. Sifat sentrifugal. Di mana mineral yang ringan dia akan nempel lebih di atas, sementara yang lebih dense itu pasti dia ngumpul di tengah. Mungkin dia pakai apa sih, kayak ngayak beras ya. Kalau kalian nggak tahu ya, kalau menampah beras kalau zaman dulu. Yang ringan itu dia bakal ke pinggir, sementara si berasnya itu akan agak di tengahnya. Gitu. Itu contoh ya. Kalian tahu kalau udah nggak pernah ya orang tua kalian ini nampah beras, pernah? Nggak tahu ya? Atau nenek kakek gitu? Masih pernah lihat Oh, kok, Bu. masih pernah ya? Oke, jadi kan dia dia sengaja ya digoyang-goyangin, terus yang kayak batu-batu yang ringan-ringannya itu kan dia ke sana ya, keluar gitu. Ya kayak gitulah kira-kira. Tapi dia dia diputar gitu. Seperti itu, sementara yang beratnya dia masuk ke bawah. Nah, itu tadi yang banyakan dari yang ukuran atau densitas ya. Nah, kalau udah mulai agak susah dari ukuran dan densitas, selanjutnya kita lihat berikutnya, yaitu memakai magnetik ya. Nah, di sini memang sengaja tidak terlalu detail sampai hitungan-hitungan ya rekan-rekan semua, karena banyak banget ya kalau harus dihitung satu-satu. Jadi yang penting kita harus tahu lah ya, kalau ketemu teman-teman metalurgi atau teman-teman pertambangan, oh iya ini magnetic separation, walaupun cuma tahu gambarnya doang dari Bu ini ya. Oke. Nah, sekarang nah sekarang yang selanjutnya adalah pemisahan. Sekarang ini jam berapa nih? Ya, pemisahan berdasarkan properti dari magnetnya. Wah, jadi ada namanya yang jadi material itu dibagi berbagai macam ya. Ada material diamagnetik. Jadi dia yang apa ya, diamagnetik itu dia nggak suka ya, dia nggak suka sama magnet ya. Yang kedua adalah paramagnetik. Jadi paramagnetik kalau dia dikenakan dengan magnetic field yang tinggi, yang kuat, dia akan bersifat jadi magnetik. Tapi kalau dia nggak diinduksi dengan magnetik yang kuat, itu ya dia tidak berubah jadi magnetik. Satu lagi adalah ferromagnetik ya. Nah, di sini ada saya nggak ngitung sampai detail ya, ada field gradientnya Tesla per meter lah sebagainya gitu ya. Tapi ini ada jenis-jenis device atau jenis-jenis ukuran di mana feednya itu bisa jadi dry, feednya bisa kering, atau feednya bisa wet atau bentuknya slurry ya. Kemudian ada juga perkiraan ukuran partikel yang dia minta gitu.
Nah, ini selanjutnya saya akan lihat contoh ya. Di sini ada contohnya di sini. Jadi pertama misalnya yang A itu adalah jenis paramagnet. Misalkan kita punya dua jenis campur. Misalkan ini adalah hematit sama quartz. Hematit itu adalah Fe2O3 ya. Fe2O3. Kalau quartz itu FiO2. Misalkan ini pasir besi ya. Pasir besi, pasir pantai misalkan antara Fe2O2 sama FiO2. Nah, saya pengen misahin nih Fe2O3 sama FiO2. Nah, mungkin saya bisa pisahkan menggunakan magnetic separator gitu. Kenapa? Karena kalau saya naikin magnetnya ya, magnetisasinya dengan daya sekian misalnya, si ini akan dia berubah jadi sebelah sini ya. Nah, dia berubah jadi paramagnetik gitu. Si magnetiknya ini gitu. Sementara kalau SiO2 ya dia tetap aja segini ya, bentuknya diamagnetik. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah misalnya ini ferro dan ferrimagnetic material, misalnya Fe3O4 atau magnetit di sini ya, magnetit. Ini contoh juga bagaimana hubungan dari magnetisasinya kalau dia di applied field ya, dimasukkan field dari magnet-magnetnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana prinsipnya dari magnetic separation ini? Nah, jadi kita punya, jadi dia si feednya dia dimasukkan ke suatu rotaring drum. Nah, kemudian di rotaring drumnya ini dimasukkan ada magnet ya. Nah, magnetnya ini kemudian dia bekerja. Jadi mungkin bisa juga nyambung dengan listrik ya, biar ada di induksi dan bisa on and off gitu ya. Nah, yang di sini ada magnetnya, sementara di sini nggak ada gitu. Mungkin di sini udah nggak ada ya. Nah, jadi dry magnetic drum utilize competing magnetic and gravitational force to achieve separation. Jadi misalnya ini ada titik-titik yang hitam, dia bersifat magnetik, sementara yang putih dia nggak bersifat magnetik gitu ya. Jadi ketika dia turun di sini, nah ketika dia masukin ke sini, semuanya kan ya mungkin nempel di sini lah ya. Nah di sini sementara yang warna hitam-hitamnya dia bakal nempel karena dia magnetik ya di sini. Nah, tapi yang putih karena dia tidak bersifat magnet, tidak bersifat magnetik, maka ketika dia turun ke bawah sini ya dia jatuh lah ya karena gravitasi, maka dia tailingnya dia jatuh ke sini. Misalkan tadi pengen misahkan Fe2O3 dengan silika tadi, dia jatuh ke sini. Nah, dia bakal terus ke sini sampai di kontainer yang berbeda, di chamber yang berbeda. Kemudian nanti sampai di sini dilepaslah si magnetnya. Jadi kalau magnetnya udah dilepas, istilahnya si fieldnya ya, magnetic fieldnya dilepas, maka dia sudah jadi tidak bersifat magnet dengan nggak nempel lagi ke rotary drumnya, sehingga dia bisa dipisahkan ya gitu. Jadi seperti itu prinsipnya. Prinsipnya ada jenis co-current. Nah, ini ada jenis bentuknya dia co-current atau counter current atau mungkin counter rotating atau mungkin counter current. Jadi maksudnya mungkin kalau kita lihat di sini ada feednya mungkin berupa slurry atau dry ya. Kalau jadi rotary drumnya muter ke sini, tailingnya muter ke sini, nanti ini jadi konsentrat gitu. Atau enggak misalnya ini tarik ke sini, ini namanya counter ya. Produce high recovery but generally low concentrate low grade ore. Jadi dia arahnya terbalik, feednya masuk ke sini, dari ke sini ke bawah, sementara arahnya ke sini. Jadi dia dibuangnya sebelah sini ya di awal gitu. Kemudian ini ada counter current yang C, mungkin lebih beberapa tahap ya, sama mungkin nanti kalau yang tingkat 4 udah belajar proses pemisahan,
semakin kita punya banyak, mungkin yang tingkat 3 juga lagi belajar proses pemisahan ya, nanti kita akan lihat semakin banyak tahap pemisahan yang kita punya, biasanya produknya makin bagus. Nah, ini juga bisa often used as finishing separator. Nah, dia akan menghasilkan konsentrat yang bersih dan juga dengan recovery yang baik gitu. Mirip-mirip dengan proses pemisahan, tapi kita lakukan secara fisik. Oke, kita lanjutkan. Ini masih agak banyak ya, jadi saya coba lanjutkan. Masih ada 30 dari 55 slide. Oke. Nah, ini jadi ada dua intinya ya. Ada high intensity separator, ada low intensity separator. Nah, kalau high intensity separator itu biasanya buat yang paramagnetic. Artinya dia kalau dikasih high intensity magnetic, dia akan jadi bersifat magnetik gitu. Tapi kalau low intensity separator itu untuk yang dia bersifat udah ferro magnetik. Jadi dia udah sendirinya dia udah bersifat magnetik gitu. Jadi pakai low intensity saja sudah cukup gitu. Nah, jadi kalau di untuk high intensity separator, ini ya, under influence of a high field, jadi dengan pengaruh dari fieldnya yang tinggi, maka dia akan bersifat magnetik ya, magnetization of paramagnetic material approach saturation, maka dia akan bersifat separator. Nah, ini ada penjelasan ya, tapi ini tadi sama yang tadi saya lewat aja. Jadi contohnya ini ya, contoh misalnya saya juga nggak ngelihat ini apa ya, bagian vertikalnya apa, horizontalnya apa. Saya cuma lihat ini namanya again kurva separability ya, banyak banget dipakai di metalurgi atau di kita juga sebenarnya ya. Jadi kita ingin lihat dia seberapa gampang bisa dipisahkan. Kalau kita punya hematit, misalnya ada speralitnya, jadi saya tulis satu-satu ya di sini. Ya, jadi kalau hematit ini namanya Fe2O3. Kalau ilmenit itu namanya TiO2, sorry, FeTiO3 ya, Fe. Nah, jadi dia ada besinya, ada titaniumnya. Kalau sparalit itu zinc S. Kalau chalcopyrite itu Cu Fe S2. Nah, misalkan antara dua ini ya, misalkan si hematit itu dia mirip banget sama ilmenit. Jadi kalau misalkan kalian pengen misahin separation Fe2O3 sama FeTiO3, mungkin kalian bisa ini kayaknya ohmnya ngaruh ke ohmnya ya, mungkin dengan ampere yang berbeda gitu, kita bisa lihat dapat berapa ohm persennya gitu. Ini juga misalkan biasanya kalau sulfida dia gabungnya bareng sama sulfida juga, misalkan ada ZNS bareng sama CuFS2. Nah, ini kalau mau dipisahkan mungkin pada ampere yang berbeda atau pada ohm yang berbeda, dia membutuhkan ampere yang berbeda, misalkan hal seperti itu bisa dilihat. Oke, jadi itu paramagnetic atau HIMS atau high intensity magnetic separation atau low intensity magnetic separation itu banyak banget digunakan di pemisahan mineral ya, itu cukup banyak seperti itu. Jadi karena banyak yang satu magnetik, satu tidak magnetik. Nah, selanjutnya adalah electrical properties. Nah, mirip sebenarnya prinsipnya seperti magnetik, tapi pakai lebih partikel yang terpolarisasi gitu ya. Jadi yang satu sengaja dikasih charge, dikasih muatan listrik gitu. Jadi kalau ini sama juga sebenarnya sih, lihat contohnya ini. Jadi di surface charge by induction ini, jadi ada satu yang non discharging, dia yang bersifat konduktor, kemudian yang nggak bersifat konduktor itu yang bersifat dielektrik, dia masuk ke bawah gitu, dia mirip-miripnya seperti itu.
Jadi yang non conducting material tetap polarized dan dia attracted to the rotor. Sementara kalau yang enggak, dia akan ke sana seperti itu. Nah, jadi dielectric material itu adalah insulator sebenarnya yang bisa dipolarisasikan oleh electrical field. Jadi ketika dielectric itu nempel ke electric field, maka dia nggak akan loncat kayak konduktor ya, dia tapi akan tetap nempel seperti itu. Oke, ini sama kayak yang tadi. Nah, sekarang yang terakhir ini yang cukup penting ya, yaitu tentang flotasi ya. Ini mungkin saya agak lebih lama ya. Oke, yang flotasi ini, jadi ini gambar kamera ya dari Sweden ya, Institute of Fluid Dynamics Sweden. Jadi ini kalau misalkan bola gelembung kita tempelkan, misalnya ini dalam skala 5 mm, jadi di gelembung di dalamnya ini adalah udara ya, jadi gas, kemudian di sini ada liquid. Ini surface antaranya atau interfasanya itu menjadi satu kayak gelembung. Nah, kalau kita punya partikel-partikel kecil yang lebih kecil dari si gelembungnya, misalkan di sini 5 mm, berarti mungkin segini sekitar 0,5 mm ya, atau misalkan berapa sih 500 mikron atau berapa ya gitu ya, atau misalkan 100 mikron. Nah, pada kalau dia bersifat hidrofobik, si mineral ini dia akan nempel ke sini, dia akan lebih senang nempel ke bubblesnya dibanding dia jatuh ke air, ke bawahnya, ke larutan gitu. Jadi ini adalah basic dari surface chemistry. Nah, jadi when air bubbles, jadi kalau gelembung udara itu dia dimasukkan ke dalam slurry, slurry-nya mengandung partikel-partikel yang sangat halus. Jadi ada beberapa mineral yang dia bersifat hidrofobik, dia akan menjadi nempel ke bubbles, akan attach to the bubbles, gitu ya, akan nempel ke bubbles. Nah, kemudian si partikel itu dia kalau bubbles dia kan pasti ngapung ya, dia ngambang ke atas, maka dia akan ikut ke atas gitu. Termasuk si masuk tadi si ininya sendiri, mineral-mineralnya ini dia akan nempel ikut ke atas gitu. Nah, kemudian nanti si bubblesnya setelah nyampe atas, setelah jadi kopinya kalian tuh ya, jadi flotation namanya, ada froth, dia akan jadi forming froth, jadi gelembung-gelembung di atas, nanti bisa di skimming gitu ya, di skimming diambil. Nah, jadi akhirnya bisa dipisahkan dari yang totalnya gitu. Sementara kalau kita punya material atau biji-biji yang berat ya, atau dia tidak bersifat hidrofobik, misalnya silika itu dia hidrofilik ya, dia senang sama air ya. Kena air ya, larutan akuatik ya, dia jatuh ke bawah gitu. Akhirnya kita bisa memisahkan seperti di video yang kemarin ya, yang minggu lalu, Anda bisa pisahkan si mineralnya tadi ke atas, sementara yang itunya ke bawah gitu. Jadi this called flotation, which is very useful in mineral processing. Nah, prinsipnya seperti apa? Prinsipnya adalah setelah kita gerus dia sampai jadi bubuk-bubuk yang halus, maka solid particles-nya itu akan dicampur dengan air ya. Jadi namanya pulp ya, kayak pulp and paper. Jadi pulp itu campuran padatan dengan air. Nah, kemudian si pulpnya ini dimasukkan ke sini. Kemudian juga ditambahkan dengan udara ya. Sengaja untuk mendapatkan udaranya ke sini. Gitu. Kemudian di sini dan di bawah juga ada impeller untuk memproduksi gelembung-gelembung tadi. Ada udara, ada impeller, dikocok-kocok ya jadilah banyak gelembung. Gitu ya, dan juga ada baffle-nya di sini. Nah, kemudian juga ditambahkan zat-zat kimia juga. Ditambahkan zat kimia yang kita sebut adalah namanya kolektor. Kolektor itu agar si mineral-mineralnya tadi di-coat atau dilapisi sama senyawa kimia yang membuat dia hidrofobik. Jadi kalau mineralnya kurang hidrofobik, itu biasanya ditambahkan lagi namanya kolektor gitu. Kemudian ada juga yang bagian berat-beratnya, kalau misalkan ini ada material-material ikutan di sini yang nggak kita pengen, itu ditambahin juga depresan biar lebih dia ke bawah gitu ya.
Nah, jadi the pulp is made and treated with reactant that selectively absorb the surface of particle that makes them hydrophobic. Jadi sengaja ditambahkan bahan kimia ya, sedikit sih sebenarnya, nggak banyak konsentrasinya, untuk dia bersifat hidrofobik. Nah, kemudian dia akan dikocok gini ya, kemudian akan bubbles dan dia akan nempel ke bubbles gitu. Sementara di sini ada konsentratnya akan ambil ke atas, sementara mungkin yang beratnya dia akan turun ke bawah ya, turun ke bawah, dan kemudian mungkin pulpnya akan keluar mungkin ke sini atau ke sini. Nah, di sini juga di konsentratnya dia akan dikit-dikit dia di skimming, diserokin ya, disorek, disapuin gitu, diserokin agar bisa diambil. Jadi sekarang seperti yang di video kemarin, kita dapat bubbles yang kaya dengan minerals, sementara pulpnya dia diambil gitu. Nah, ini yang banyak dipakai, termasuk yang di Freeport juga ya konsentratnya, sehingga di sini bisa dapat konsentrat yang sampai 95% mungkin 99% CuFS2 gitu. Jadi biji kalkopiritnya yang asalnya 3% bisa jadi mungkin di atas 95%-an karena di atas ini gitu. Sisanya yang pasir-pasir tadi atau silika-silika tadi dia keluar end up sebagai tailing. Ini gambar yang lama, ini gambar yang baru. Ini gambar yang lama sebenarnya sama aja ya. Jadi selarinya masuk, ada impeller dikasih dengan udara, kemudian terbubblesnya ke atas, kemudian kita remove, kita skimming begitu. Nah, ini ada jenis-jenis kolektornya. Jadi bagaimana agar dia bisa bersifat hidrofobik ya. Ada sulfidril, ada oksidril, ada bentuknya amin dan sebagainya, jadi kasih sedikit gitu. Nah, kemudian ini juga kita lihat ada hubungannya pH-nya gitu ya. Misalkan kita mau misahkan pirotit dan pirit dari apa gitu, nanti kita bisa lihat separasi pemisahannya seperti apa gitu. Ini juga ada misalkan contohnya lain, misalnya ini ada kalkopirit, dia pakai NaCN, sodium cyanide, bisa dipakai gitu. Ini udah sangat udah sangat biasa ya, udah sangat established sekali. Termasuk kemarin beberapa tahun lalu tuh saya sama mahasiswa angkatan 2012 tuh pernah juga kerjasama dengan metalurgi, kita lakukan tapi namanya reverse flotation. Jadi yang kita ambil bukan atasnya tapi yang beratnya kita ambil gitu. Itu pernah juga kita lakukan. Nah, ini apalagi ya, contoh lain adalah nah ini, jadi prinsipnya itu sebenarnya adalah tegangan permukaan ya, tegangan permukaan di mana tegangan permukaan antara solid gas dengan solid liquid itu harus lebih kecil dari tegangan permukaan dari liquid gas gitu. Jadi semakin kecil particle size itu juga akan mempengaruhi recovery ya. Di sini juga contoh misalkan untuk mengambil kasiterit ya. Di sini kalau partikelnya gede-gede setengah ini bahkan harus sampai 1-2 mikron ya, halus sekali ya, jauh lebih halus dibandingkan yang pengayakan atau pengayakan ini jauh lebih halus sekali. Semakin halus dia recovery-nya makin tinggi gitu, seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh flotasi sel, ada masanya, ada rasio liquid solidnya, berapa selarinya, komposisinya ya. Kalau selari atau lumpur itu antara solid dan liquid itu ada maksimumnya, paling 50%, mungkin 20%, 30% masih oke. Kemudian ada mesin dimensinya, reaktor desain, ini teman-teman tambang yang merancang atau mungkin teman-teman metalurgi fisik ya yang ikut merancang. Nah, ini ada contoh juga nih di next slide. Nah, di sini contohnya misalkan proses flow sheet untuk pemisahan galena ya. Galena itu adalah PBS. Spalarit itu adalah ZNS. Pirit itu adalah FeS2. Nah, semuanya sulfida. Semuanya sulfida ya di sini ya.
sebentar di sini semuanya sulfida tapi mungkin dengan waktu dengan ini yang berbeda ya. Dengan apa? Dengan konsentrasi atau misalkan dengan kolektor yang berbeda itu bisa diambil di yang berbeda gitu. Jadi misalnya di sini ada PBS, dia lebih pengen ngambil LED-nya PBS atau timbal, kemudian ada seng, jadi lebih pengen ngambil konsentrat seng, kemudian sisanya misalkan FS2-nya sebagai tailing. Jadi di sini contoh resepnya ya, dia tambahkan NaCO3 di rod mill ya, digabung bareng, ditambah NaCN di sini di ball mill juga, kemudian sehingga pH-nya basah, kemudian ditambah etil santat tadi buat kolektor, kemudian ada rover, ada cleaner, ada scavenger. Jadi ini kayak sirkuitnya lah ya, sirkuit untuk membersihkan biar dia lebih baik lagi gitu. Jadi nggak hanya satu flotation aja, jadi ada kayak sirkuitnya. Maka di sini akan didapatkan lead konsentrat. Nah, nanti sisanya di sini masih ada seng sama ada Fe ya, dimasukin lagi. Nah ini bisa jadi resepnya beda nih, yang ini tambahin lime dan tambahin CuSO4 misalnya dengan pH yang berbeda dan kolektor yang berbeda ya, ada floaternya, ada scavenger dan ada cleaner. Kemudian ini kita dapat zinc konsentrat gitu. Kemudian sementara tailingnya itu sisanya itu adalah pirit. Jadi piritnya akan jadi tailingnya. Nah, nanti bisa dipakai lagi kalau mau gitu. Kalau misalkan piritnya mau dipakai. Jadi nanti kuncinya ada di masing-masing ininya ya, kayak apa ya, additionalnya. Jadi kayak dari bahan kimianya untuk tahu apakah dia selektif terhadap apa gitu. Jadi mana yang akan mengapung duluan, mana yang bersifat hidrofobik dan enggak. Itu resep udah bertahun-tahun dan sudah menjadi best available practice-nya untuk proses ini. Oke, jadi itu untuk alat-alat yang utama ya di physical process. Nah, sekarang tambahannya mari kita lihat handling ya, bulk handling. Nah, jadi kalau bulk handling ya kita lihat storage gitu ya, ada transfer sama sebenarnya kayak teknik kimia. Untuk yang besar itu namanya adalah stockpile, kemarin gede-gede ya. Kalau yang kecil-kecil itu yang disimpan di atas gitu, nanti dia keluar dari bawah adalah bin atau silo. Jadi materialnya jatuh di remove dari bin dengan ada hopper namanya, ada kayak apa ya, kayak keran ya, kayak untuk buka tutupnya. Nah, kemudian kalau alat transfernya, fluid transfernya, kalau dia berupa slurry maka kita akan pakai pompa, bisa pakai dynamic atau positive displacement karena dia bentuknya slurry ya, jadi dia harus nggak mungkin pakai centrifugal, nanti nempel semua. Kemudian juga ada conveyor untuk solid handling. Di conveyor juga masing-masing standar dia punya hitungannya ya. Siapa tahu kalian ada yang pakai solid handling di perancangan pabrik misalnya, itu kalian perlu lihat ada ukurannya, harus berapa dimensinya, tingginya, tinggi materialnya itu harus berapa. Kemudian kalau dia mau naik ke atas, sudut inklinasinya harus berapa biar dia nggak jatuh gitu ya. Hal-hal seperti itu dilihatkan. Nah, ini juga ada contoh particle segregation ya. Kalau misalkan kita masukin baru, ini kayak gimana nih biar nggak runtuh gitu. Ini tuh ada semuanya, ada hitungannya, ada hitungan ASTM-nya. Kemudian mana dulu yang mau diambil, mau yang sebelah sini atau yang sebelah sini atau yang mana, biar memastikan agar komposisinya mirip-mirip. Kadang teman-teman tambang itu atau di pabrik itu kita senang mencampur ores ya. Jadi kalau kita dapat nambang satu dia komposisinya tinggi, yang satu komposisinya rendah misalnya ya, misalkan beda. Misalkan yang satu saya dapat CU-nya rata-ratanya hari ini setelah testing 3% misalkan. Yang sebelah sini rata-ratanya 2,4%. Biasanya itu dia dipisahin. Nanti dia di blending, jadi dia ore blending, sehingga yang masuk ke dalam pabrik itu bebannya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu. Minimal it can sustain the business, bisa lumayan lama untuk beroperasi. Karena ingat, karena mereka itu harus beroperasi, mereka udah punya investasi yang besar, maka beroperasinya ya harus 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Jadi bagaimana memastikan dia punya stok yang cukup untuk 10 tahun, 20 tahun.
Kemudian ini ada aliran problemnya. Ini namanya silo ya. Di bawahnya ada hopper ya. Di sini ada hopper. Jadi hopper ini ada kayak rotary keran ya, rotary valve yang bisa masuk. Jadi pertama mungkin dia awalnya kayak gini, terus eh, kadang-kadang kita punya stagnant zone di mana yang jatuh mah yang sebelah sini ya, yang ininya dia nggak terlalu jatuh gitu kayak gitu, atau mungkin ada flooding. Ini contoh-contoh problem ya. Kemudian nah biasanya justru di bawah itu dia langsung nempel sama mesin motor dari conveyor. Ini conveyor nih, nah ini conveyor, sehingga semakin cepat conveyornya, dia materialnya juga makan cepat feedingnya ke sana. Kalau conveyornya lambat, maka conveyornya lebih lambat. Jadi ini salah satu contoh misalnya pengendalian di mineral processing itu beda ya sama di teknik kimia. Kalau teknik kimia mungkin pengendalian temperatur, pengendalian level. Nah, kalau ini gimana cara ngendaliin levelnya ya? Kecuali kita harus ngendaliin keluarannya. Gitu. Lagi ya. Nah, kemudian nah ini yang kita setelah kita tahu tadi alat-alat utamanya, kemudian juga solid handlingnya gimana, nyimpannya gimana, kemudian fluidanya gimana. Nah, kemudian kita lihat waste ya, limbah. Nah, limbah ini banyak juga dari mineral operation processing. Ada yang rumahnya dekat dengan ini mineral processing? Enggak ya? Mungkin kalian, apalagi kalau kalian lihat. Siapa? Dulu Bu, saya kecilnya di Freeport. Oh, Dosi kecilnya di Freeport ya. Oke, kamu mau kerja balik lagi ke sana? Semoga Bu. Oh, pantas. Nanti mungkin kapan-kapan bisa saya tunjukin ada konsentrat Bu di rumah. Nanti kalau saya ke Jogja nanti bisa Oh, waktu oh, mungkin saya tunjukin. oh, masih punya ya konsentratnya Masih ya. ada Bu, batu-batunya juga masih ada Bu. Kamu suka ke sana berapa kali, berapa lama? Dulu Eh, 5 tahun Bu. oh, orang tua kerja di sana. Oh 10 tahun ya, kalau orang tua 10 tahun Bu. Orang tua 10 tahun, terus kamu ikut 5 tahun di sana ya. Iya, di sana. Ya, ya, oke. Ya, kalau kamu senang ke sana boleh lah ya. Nanti istri kamu bakal senang banget ya jadi orang kaya. Eh, ya, dan baik, betul ya. Jadi di sana waste-nya, Dozi mungkin bisa cerita nggak? Pernah lihat tailingnya kayak gimana? Kalau saya ke tailingnya itu ya begitulah, maksudnya kan cenderungnya kalau untuk mungkin semua general proses untuk mineral processing kan relatif limbah B3 ya Bu ya, kalau Ya. memang ya memang bahkan sampai di kan itu juga ada yang mengarah ke sungai. Ini mungkin mungkin kasusnya nggak di Freeport aja, tapi juga mungkin di relatif di tambang yang lainnya pun juga kadang ada yang warga-warga juga menadah di sana juga ya Bu ya, masih ada yang istilahnya masih ada yang keikut di sana lah Bu, untuk untuk logam-logamnya. Oh, dia ngambilin ngambilin logam di sungainya. Kelihatannya ada yang sampai ke sana Bu, maksudnya Contohnya masih ada yang logam logam apa di tailing Freeport-nya? ini bukan yang di kasus Freeport Bu, tapi mungkin saya pernah ke site yang lainnya gitu, ada yang seperti itu. Yang Nusa Nusa Tenggara ya, bukan ya? Bukan di Namanya? Kalimantan Bu, di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Oh, oke ya. Ya, ya namanya warga ya pasti ya dia akan cari ya. Oke. Oke ya, oke. Nah, betul. Jadi itu waste-nya itu kalau dilihat banyak ya. Kalau dari segi ilmu kita bisa lihat yang kita ambil itu kan cuma sedikit ya. Tadi kayak misalkan koper gitu kan paling konsentrasinya 3% dari total batuan yang kita bom gitu ya, yang kita bom, kita gerus dan segala macam. Nah, sementara itunya kita harus uh, simpan, kita harus buang gitu ya. Nah, jadi belum lagi ditambah dengan air, dan airnya tadi sudah uh, apa namanya sudah tercemar juga. Jadi airnya pun juga tercemar ya, karena pertama misalkan kalau sulfida itu kan dia berarti airnya jadi tercemar sulfur. Jadi dia bersifat agak asam juga. Jadi bisa mencemari lingkungan ya sebenarnya. Nah, jadi inilah yang kita harus perhatikan betul untuk di proses mineral operation ini. Dan pertama pasti mereka akan lihat biasanya mereka punya iklan-iklan ya. Jadi kayak hasil tailingnya ditanami pohon. Oh, ini udah jadi tanam pohonnya, berarti dia aman misalnya. Tapi nggak tahu ya aman atau enggak. Tapi memang ada ya sampai beberapa profesi tuh yang teman-teman dari biologi atau dari
kehutanan atau dari lingkungan hidup gitu ya, khusus untuk memaintain daerah situ gitu. Jadi untuk mengecek air limbahnya, kemudian solid waste-nya gimana, tanahnya gimana, kemudian apakah bisa ditanamin lagi dan sebagainya. Nah, jadi karena tadi di awal karena kita butuh mencampur dengan air atau dengan liquid ya, cairan, maka di akhir itu kan dia harus dikeringkan lagi karena kita ngangkutnya kita harus berupa padatan. Nah, sehingga untuk kadang-kadang kalau tanpa yang susah menambat air, kita untuk recycle kayak yang di video yang minggu lalu ya, dia airnya dia recycle, mungkin karena dia gunung entah di mana susah juga nyari airnya. Kemudian juga misalkan kita mau jualnya tadi konsentratnya ya nggak mau ada airnya. Kalau konsentratnya basah itu artinya kita jualan air ya, ntar airnya nggak dijual. Nah, maka kita akan lakukan dewatering. Nah, dewatering itu ada dengan cara pengayakan atau gravitasi separation atau filtrasi ya yang kalian lakukan, dan atau dengan thermal drying. Filtrasi ini kalau di Labtech ada ininya ya, ada modulnya. Saya nggak tahu ya kalian kebagian nggak ya nanti modul filtrasi. Nah, tapi itu bisa dilihat. Oke. Water concentration. Nah, jadi ini contohnya seperti apa sih gitu ya. Jadi di sini dari mining volume waternya dari antara 10 sampai 30-an%. Kemudian 10% itu ini ya, moisture ya rekan-rekan ya. Jadi contohnya kalau batu bara itu dia moisture-nya aja udah 25%. Mau masuk ke reaktor itu kita keringin jadi 5%. Jadi nggak bisa kita punya 0% water tuh nggak bisa. Jadi 5% itu kayak Anda buka susu bubuk ya, susu bubuk terus dibuka, itu kan dia bentuknya powdery ya, dia lebih kayak powdery gitu, kayak lebih bubuk, itu 5%. Kalau misalnya susu bubuknya dibuka, kalengnya kalian orang tua kalian mesti kasih susu bubuk nggak? Misalkan kalau anak-anak kecil ya dikasih susu, nah, kemudian disimpan lama, terus dia jadi kayak moisture-nya masuk gitu ya, terus dia kayak ngegumpal-gumpal, itu udah naik jadi sekitar 10-20%. Jadi jadi walaupun nggak kelihatan basah, tapi dia udah lumayan agak banyak gitu ya. Jadi sebenarnya crushing, screening itu tuh udah sekitar 10-20%. Nggak mungkin kita 0% tuh nggak mungkin. Kecuali kita simpan di oven berapa lama, itu baru bisa jadi mungkin 2 atau 3%. Nah, kemudian ketika kita grus, ini kan kita butuh air ya, butuh jadi selari, jadi maka kita tambahin air mungkin 1:1 sehingga dia sekitar 50%. Nah, untuk selari transportation ini kita tambahkan air lagi sampai kadang-kadang bisa 90% air ya, termasuk ossification atau concentration. Nah, baru pasti kening ini ketika lagi diendapkan ya, baru airnya berkurang lagi gitu ya. Baru setelah airnya berkurang lagi atau kemudian dikena flotasi tadi di skim diambil kira-kira mungkin 60% ya. Nah, setelah itu dari filtrasi kira-kira ada sekitar 20-30% dan baru kemudian dikeringkan dengan thermal drying. Jadi mulai air-airnya ini kemana? Nah, itu air-airnya juga bisa jadi nyampur ke bagian tailingnya. Nah, ini kemudian ini contoh moisture concentration dari foam dewatering equipment-nya. Jadi tadi ada thickener ya, ada volumenya, persentase moisture-nya, kemudian ada thermal drying. Kalau dulu saya masih belajar pengeringan ya, di proses pemisahan di kurikulum masih ada. Jadi ada proses pemisahan 1, ada proses pemisahan 2. Jadi kalau proses pemisahan 1 itu distilasi, absorpsi, ekstraksi. Kalau pemisahan 2 tuh ada drying, ada pengeringan, ada humidifikasi, ada yang macam-macam lah, lumayan banyak gitu di sini. Tapi sekarang udah nggak diajarkan, udah nggak masuk kurikulum lagi. Kemudian ada sludge tank, ada liquid handling ya. Nah, ini lebih banyak liquid handling. Kemudian ada yang sebelah sini sih lebih ke solid handling karakteristik ya. Kemudian bahkan untuk vibrating screen juga kita butuh ada moisture-nya ya. Jadi semuanya ada, kita lihat peta. Ini lebih ke peta untuk kapan, kalau partikelnya sekian, volumenya sekian. Nah, ini alat apa yang cocok misalnya seperti itu. Nah, kemudian tailing disposal. Jadi tadi
apa namanya, semua limbah-limbah tadi yang, selarinya gitu ya, yang mineral-mineral material-material ikutannya, kemudian airnya. Nah, ini dibuang ke tailing. Nah, dibuang ke tailing ke sini, kemudian nanti lama-lama yang beratnya dia akan ngendap. Nah, di sini ada dam. Kemudian ini si padatannya dia ngendap gitu, sementara yang air-airnya ya, yang lebih ringannya isi air-airnya dia akan di sini jadi seperti apa ya, seperti danau mungkin ya, seperti danau. Kemudian ada yang evaporasi, ada yang diambil, dikantasi atau di reclaim kayak gitu. Kemudian hati-hati juga ada yang masuk ke air tanah gitu ya. Bahkan kalau misalkan dari tambang batu bara atau tambang mineral sulfida yang ada sulfidanya, ya berarti kalau kena air maka nanti namanya ada air asam tambang ya. Jadi perlu di treatment lagi. Kadang kita harus campurkan dulu dengan batu kapur agar keluarannya itu dia bersifat netral, jangan bersifat asam gitu. Kemudian ini contoh Grasberg tailing, jadi mungkin ini agak-agak di atas ya. Jadi ini adalah tailing-tailingnya, mungkin ini ada tailing-tailing yang lamanya, kemudian sengaja ditumbuhi oleh pohon-pohon ya, tampaknya sudah lama sekali ya gitu ya. Dozi di sana tahun berapa sampai tahun berapa dulu? Dari sampai 2005, Bu. Dari 2000 sampai 2005 ya. Iya. Oke. Jadi Nama saya juga dari yang nemuin Freeport, Bu. Jadi Nak Dosi itu yang menemukan ada cadangan di Grasberg itu namanya oh ya, Dosi. yang orang Iya. Amerika itu ya? Orang Belanda, Bu. Orang Belanda ya, benar ya, yang dia datang ke, kenapa dia bisa nemuin tahu dia ada ini, ada koper. Dulu sih katanya gini kan, apa namanya, kalau lihat legendanya itu kalau lihat dari laut tuh kok gunungnya berkilau gitu, Bu. Hah? Nah, Oh gitu. ternyata tuh berkilaunya kilau salju kan. Kan tidak Hmm. mengira kalau di atas itu ada salju. Terus tahun 1920-an something lah, kurang lebih, atau 30-an, terus Dozi itu ceritanya datang ke sana dan memang benar ternyata ada resources di sana di Exberg sama Grasberg itu. Dan terus keburu Perang Dunia Kedua, terus akhirnya Amerika baca lagi, terus eksplorasi di sana lah, Bu, ceritanya. Begitu ya? Bukan karena pokoknya ada suatu karakteristik apa gitu ya di gunungnya itu ya? Uh, itu gunungnya Grasberg kan artinya gunung rumput kan, Bu. Itu aslinya kalau Hmm. lihat foto aslinya itu memang rumput ya kayak lapangan golf gitu, Bu. Oh, Kalau di satu Bluetooth juga satu Grassberg, satu lagi apa? Earthberg, Bu. Earthberg. Itu Iya. udah habis juga ya? Sudah yang open pit-nya itu habisnya 2019 atau 2020, Ya, kemarin terakhir dua-duanya baca. ini dia udah habis ya, tapi dia di bawahnya udah masih Oh, di ada. bawahnya masih banyak banget, Bu. Masih ada. Udah pakai robot mereka. Iya, iya, tahun 2013 saja mereka udah presentasi waktu seminar bahwa oh ini udah dipetain ya, mereka modelingnya udah canggih banget ya. Di sini di sini di sini jadi udah kehitung untuk berapa berapa tahun ya. Oke. Ya, ya, ya. Makanya mungkin ada ini ya, di kemarin di hold dulu sebagian ya, karena mereka kan harus tahu apa namanya, bisa bisa maju ke 50 tahun ke depan nggak gitu ya. Jadi tapi sekarang udah berapa sih ya yang buat tanah ya? Sudah, Bu, sudah Ya, ya. masuk. Oke, makasih Dozi ceritanya. Jadi kita harusnya buat Dozi jadi pembicara kah gitu ya mungkin di bagian ya. Teman-teman biasanya dosen-dosen metalurgi itu semuanya udah apa ya? Bahkan kadang-kadang kalau dosennya sudah pensiun itu biasanya dia jadi kayak direkturnya di Freeport lah seperti itu. Tapi mungkin itu bedanya ya teknik kimia sama teknik metalurgi. Kalau teknik metalurgi karena mereka dibesarkan oleh pabrik-pabrik yang penggunanya gitu ya, mereka pasti akan langsung memakai teknologi ini, memakai teknologi itu gitu ya. Pokoknya langsung lebih teknis gitu. Tapi saya inginnya di kita sebagai orang teknik kimia itu kita siap untuk masuk ke pabrik mana saja dan kita siap dengan untuk inovasinya. Makanya kuliah ini lebih benar-benar tentang memilih proses. Tapi jadi nggak lebih kayak ini harus pakai alat ini nggak pakai alat itu gitu ya. Tapi kita berikan option-option sehingga kita sendiri sebagai engineer yang memilih optionnya yang mana dan justifikasinya seperti apa. Nanti soal ujian akan seperti itu, akan banyak sekali open ended yang jawabannya nggak ada, bisa jadi nggak ada satu yang benar ya. Misalnya kalau kalian punya jawaban yang lain, nggak asal itu justifiable,
ada engineering judgment itu oke. Ada yang bisa lihat jam berapa nggak sekarang? Saya kok saya pas lagi, oh ini nih saya bawa jam, sorry. Oke, masih 15 menit lagi. Handphone saya entah di mana terus saya nggak bisa lihat ini sih. Oke, nah jadi sekarang kita end up ya, masih ini 4 slide terakhir nih. Jadi tadi ekonomiknya perlu dilihat. Tadi environmentalnya tentu juga perlu dilihat juga, termasuk ini juga membuka option buat kalau kita misalnya sekarang menangani kan kalau mineral itu ada yang namanya, atau enggak pabrik itu ada yang namanya greenfield, ada yang brownfield ya. Kalau brownfield itu artinya yang udah ada terus di retrofit dan diambil lagi. Misalkan kayak Freeport itu namanya brownfield. Jadi ya tempatnya itu aja, kemudian dia nyari source-nya lagi gitu di bawah. Nah tapi mungkin ada juga beberapa yang dia greenfield, jadi benar-benar belum ada terus dibuka gitu lahannya. Misalnya di beberapa yang di nikel ya, yang di Sulawesi yang sekarang lagi hot ya untuk mobil listrik. Itu atau mungkin yang di mana ya, yang kayaknya yang baru-baru itu yang eksplorasi. Nah itu ya apa namanya, itu yang perlu dilihat gitu. Kita harus lihat juga opsi dari environment-nya, dan ternyata kalaupun biasanya juga kita akan lihat pasti amdalnya ya, apakah dia bisa lewat, bisa dibuka atau tidak gitu kan, seperti itu darinya. Nah, kemudian sekarang kita lihat karakteristik ekonominya. Tentunya ketika kita ingin mengolah sesuatu, kita harus lihat juga dia harus ekonomis gitu ya, karena kan juga kita nggak punya modal biasanya ya, yang si perusahaannya pasti dia akan harus pinjam dengan skema dan macam-macam ya. Kalian yang tingkat 4 bisa lihat di project management ya, yang diajar Pak Walmiki bagaimana skemanya agar si pabrik itu bisa berjalan. Nah, kalau kita lihat di sini karakteristik dari mineral processing operation itu, pertama adalah size reduction. Itu untuk bagian size reduction atau pengecilan ukuran, dia adalah energi intensif, terutama grinding ya. Jadi grinding and crushing. Jadi kalau kita sampai minus 10 micron itu bisa sampai berapanya nih ya, 20 kalinya atau 40 kalinya dari energi yang kita perlukan ya, kWh per ton feed-nya. Kemudian juga kalau kita lihat di pabrik dengan padat ya, dengan solid handling, kalian akan lihat pabriknya berdebu ya. Mahasiswa kalau misalkan dia ke pabrik semen misalnya, itu tuh saya tuh bisa ngelihat kalau dari tol, itu saya ngelihat ke pabrik apa ya yang lewat tol Cipali tuh, Indosemen ya, Indosemen, Bu, iya. Indosemen Cirebon ya. Kemarin saya baru dari sana ya, karena rumah mertua saya di Kendal di Jawa Tengah sebelah Semarang. Jadi saya kemarin weekend ke sana. Pas pulang kita bisa ngelihat sekilas tuh debunya beda gitu ya. Walaupun memang dari sana sendiri sudah punya solid dust handlingnya itu udah lumayan gitu. Bagaimana ada spraying, ada macam-macamnya. Karena ini tidak boleh, karena ini masalah kesehatan ya, occupational health and safety. Jadi semakin pabrik itu bersih, nah itu semakin bagus gitu, terutama untuk yang solid handling ini. Kemudian untuk mineral selection itu adalah very very slow process. Jadi kinetikanya lambat sekali ya, kayak clarifier, klasifikasi, terus ada tadi ada thickening gitu ya, ada yang tangki yang gede gitu. Makanya mineral operation itu dia buat kalau dia throughputnya besar, kalau dia kapasitasnya outputnya besar, maka dia buat alat-alatnya besar-besar sehingga dia meningkatkan dari capital cost-nya. Kemudian untuk liquid solid separation-nya juga ya sama, jadi bentuknya adalah liquid solid preparation. Tadi alat-alatnya relatif lumayan oke, enggak terlalu costly lah dibandingkan dengan yang berikutnya, yaitu pyrometalurgi, yang dimana udah mulai kontrolnya sudah tinggi kan, temperatur tinggi dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi di sini ada logical approach yang saya belum sempat tulis ulang ya dari yang di buku. Ini ada lebih ke rule of thumb dari logical approach-nya. Jadi kalau misalkan pertama partikelnya, lihat dulu apakah dia lebih kecil dari 200 mikron kalau dari awal feed-nya. Ya kalau belum berarti harus
apa ya, apakah sudah specific size? Kalau belum berarti harus apa gitu ya. Apakah bisa di density separable? Kalau iya, berarti dia bisa dilakukan gitu ya. Kalau misalkan enggak, berarti nanti baru lanjut ke yang lain. Jadi kita lihat pertamanya adalah density separation, paling gampang dulu. Bisa dipisahkan secara densitas enggak? Kalau iya, berarti kita langsung densitas gitu. Kalau misalkan nggak bisa, ini pakai magnetic gitu. Berarti pakai magnetic separation. Kalau nggak bisa, baru pakai electrical separation. Kalau nggak bisa, baru pakai yang lain. Baru terakhir adalah flotasi. Jadi flotasi adalah yang terakhir kalau memang yang bagian-bagian sini memang nggak bisa gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, jadi itu akhir dari kuliah kita. Balik lagi ke yang ini ya, ke minimal passing operation. Jadi sampai sini outcome-nya adalah kita punya konsentrat ya, konsentratnya mau CuFS2, konsentratnya mau berupa apa gitu ya. Nah, itu konsentrat. Nah, itu kalau sekarang udah boleh, bisa kalau nggak salah udah boleh diekspor lagi ya katanya ya. Sudah bisa ekspor lagi, atau mungkin kalau atau ya itu baik misalkan konsentrat ini, atau misalkan ada juga mungkin yang cuma bisa dikeruk aja dan digerus aja, misalnya bauksit ya dari Australia gitu. Ya udah, dia tinggal dia buat apa, digeruk gitu misalkan, terus digerus kemudian dijual. Atau enggak iron ore itu juga sama, mungkin dikecilkan kemudian dimasukkan di shipping kemudian dijual gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya butuh pemrosesan, nah baru kita akan bahas di berikutnya tentang pirometalurgi. Oke, baik, itu saja topik hari ini. Mumpun jadi panjang ya, saya pikir kita bisa bahas yang berikutnya. Saya cek dulu waktunya, 51 menit. Jadi baik. Oke, jadi cukup. Nanti minggu depan kita akan masuk ke pirometalurgi. Ya. Oke, ini sekarang ada berapa orang? Jadi ini udah fix ya, cuma 10 orang ya. 1 2, coba saya lihat. Ada 10 orang ya semua ya. Oke. Oke, kalau gitu kita sampai bertemu minggu depan ya. Makasih. Tugasnya kapan ya deadline-nya, hari ini ya? Nanti Atau malam, udah? Bu. Oh, tadi malam udah ya? Oke. Ya. Nanti malam, Bu, jam Oh, nanti 9. malam. Oke, ya. Nanti saya cek. Kalian nggak masalah kan? Edunex-nya nggak hilang-hilang kan? Mungkin belum kebiasa aja, Bu. Biasanya kan Google Classroom gitu-gitu. Oh iya ya. Potensi lupanya kalau Saya, mungkin saya nggak juga ketekan aslinya gitu. nggak kebiasa ya. Kita lebih senang MS Team, udah enak ya. Cuma anak saya aja SD udah pakai LMS ya. Masa ITB kita nggak punya LMS? Gitu, jadi ya semangat ya. Oke. Makasih ya semua ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.